Jangan tap, saya kira saya kira tidak, tapi jangan lupa pakai kondom, itu aja pesan saya. Nah, soal gereja Katolik saya kira memang benar harus diselesaikan di luar sini. Tapi ya kenapa tidak kalau kita berpikir secara bebas, kan di ruangan ini kita boleh berpikir secara bebas kan ya. Kenapa tidak kita menyembah Bunda Maria misalnya? Apa salahnya? Apa salahnya kalau kita menyembah Bunda Maria? Itu sebetulnya juga yang tadi Ayu katakan soal bahasa kan ya, soal cara kita berpikir kan. Kita menganggap bahwa itu tidak dibenarkan misalnya. Kita menyembah Maria Magdalena juga nggak apa-apa kan, apa persoalannya gitu. Karena kita sudah sedemikian rupa terstruktur di dalam cara berpikir kita sehingga kita menganggap secara bawah sadar ada yang secara inherent boleh dan tidak boleh. Padahal kalau kita menjadi manusia yang bebas, apa problemnya? Ya, saya sampai sekarang belum lihat problemnya ada di mana, gitu. Mungkin diselesaikan di luar kali ntar. Iya Toyo. Soal jenis kelamin yang beragam, saya setuju sekali soal jenis kelamin yang beragam itu. Itu sebabnya memang dia mulai dengan sebenarnya sudah sangat maju sekali kan, bahwa Beauvoir menarik persoalan-persoalan filsafat dalam konteks laki-laki dan perempuan. Ya, meskipun dia bilang saya sebel sekali harus ngomong soal ini, tetapi bahwa di dalam filsafat itu menjadi semacam suatu kemajuan yang luar biasa gitu, berusaha untuk membicarakan soal perempuan, karena kan soal perempuan itu soal yang remeh-temeh kan, soal yang enggak gitu ya, yang bagi tentu para filsuf yang di atas yang punya pemikiran yang sangat universal itu bagi mereka bukan sesuatu yang penting, tapi Simone de Beauvoir yang membuat wacana ini menjadi penting di dalam filsafat. Nah oleh sebab itu saya tadi katakan teori the other-nya itu bukan hanya persoalan perempuan dan laki-laki. Kita kemudian melihat di dalam pemikiran filsuf-filsuf lain itu menjadi juga konsep yang bisa dipakai dalam persoalan LGBT misalnya ya. Konsep the other itu bagaimana orang yang hetero mengotherkan LGBT dan sebagainya. Foucault yang kemudian memasukkan konsep kekuasaan di dalamnya yang menjadi penting buat kita untuk mengerti soal kuasa. Tapi saya kira kontribusi dari de Beauvoir adalah subjek objek dan persoalan konsep other ini. Itu sebabnya menurut saya kalau di kajian wanita saya mengajar, saya mengatakan bahwa kita nggak bisa mengerti persoalan etnis minoritas atau agama minoritas atau persoalan ketidakadilan lainnya tanpa mengerti teori-teori feminisme. Karena mereka lah yang pertama kali meletakkan dasar persoalan ketidakadilan ini yang kemudian bisa kita aplikasikan pada persoalan-persoalan ketidakadilan lainnya. Udah. Ya, kurang puas. Iya. Nama saya Ugi. Saya orang yang agak bingung dengan objek dan subjek. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai bagaimana dengan orang yang berambut gimbal, kemudian rambut baju yang compang-camping itu yang kita sebut orang gila, atau saya sih menyebutnya seperti seniman lah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ya.
seniman dan senilah yang lain lah. Nah, kemudian bagaimana hubungannya Simone de Beauvoir ini? Saya baru tahu. Bagaimana hubungannya dengan psikoanalisa seperti itu? Hanya itu saja. Terima kasih. Selamat sore, saya Tina. Saya sebenarnya hanya ada satu pertanyaan, mungkin minta penjelasan. Jadi dulu sudah agak lama saya pernah baca satu kutipan, dia mengutip dari Second Sex-nya Simone de Beauvoir. Dia bilang di situ bahwa one doesn't born as woman, tapi dia bilang one becomes one. Saya minta penjelasan tentang itu. Oh, tapi ada pertanyaan berikutnya adalah